Sepertinya istriku suka dibalut. Dia pasti suka seperti ini. Mungkin terlalu banyak. Baiklah, sekarang dia terlihat sama persis seperti sebelumnya. Ayah dan ibu harusnya sangat senang mengetahui bahwa aku bisa menjaga istriku. Di mana ayah dan ibu? Aku ingat tempat ini taman. Sejak kapan menjadi hutan persik? Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun di halaman ayah dan ibu? Siapa di sana? Kemana dia pergi? Tempat ini? Jinyu, kemarilah. Ibu ada di sini. Ibu, lihat ini. Ini adalah pedang yang diberikan kepadaku oleh ayah. Apakah kamu menyukainya, Jinyu? Iya, ketika aku tumbuh dewasa, Jinyu dan ayah akan melindungi ibu. Ibu. Kepalaku sakit. Kenapa ada rumah? Bukankah ini tempat latihan ayah? Di sini bersemayan arwah Kaisar Xiao Yizhen. Di sini bersemayan arwah permaisuri Gu Yurong. Ayah, ibu. Aduh, sakit. Di mana aku? Orang yang muncul sebelum aku pingsan adalah Pangeran Anding. Ini kediaman Pangeran Anding. Siapa itu? Shh, Han, ini aku. Xiankyu, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Jangan pedulikan aku. Kamu baik-baik saja. Biarkan aku melihat lukamu. Lukaku? Sudah dirawat? Apakah itu berarti mereka sudah mengetahui bahwa aku seorang perempuan? Han, kamu... Jangan bilang Pangeran Anding mengetahui bahwa kamu sudah menjadi perempuan. Kenapa? Kamu? Di mana Xiankyu? Aku sedang dipeluk. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba datang? Ini terasa seperti serangan. Xiankyu bersembunyi begitu cepat. Di mana dia berlatih itu? Tunggu, apa yang aku lakukan? Aku tidak bisa terganggu. Apa yang dia lakukan? Apa yang sedang terjadi? Apakah aku... apa yang sedang terjadi? Dia gemetaran? Apakah kamu menangis? Pangeran kedua, bagaimana rencananya? Ada sedikit kesalahan. Kambing hitam itu dibawa pergi oleh Pangeran Anding. Apa? Itu Pangeran Anding? Tapi keuntungan apa yang akan dia dapatkan dari membunuhku, kecuali kalau dia bekerja sama dengan Pangeran kedua? Cari tahu apa yang sedang dilakukan Pangeran kedua dan Pangeran Anding. Baik. Aku tidak menangis. Ayah mengatakan padaku bahwa menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Baiklah, kamu tidak menangis. Aku hanya ingin mengatakan, menangis dapat membuat orang merasa jauh lebih baik. Ayah dan ibu telah meninggal. Aku hanya memilikimu sekarang. Kamu sudah ingat? Istriku. Bisakah aku memelukmu saat tidur malam ini? Apa?
Apa? Bajingan, aku akan membunuhmu. Istriku, kemarilah dan tidur. Pergi sana. Tapi sekarang aku hanya mempunyai kamu, istriku. Tidak ada gunanya bertingkah imut. Bangun. Tidak, istriku. Aduh. Suara apa itu? Suara apa? Mungkin kamu salah dengar. Pangeran Anding, kau akan membayar untuk ini. Aku hampir lupa dengan Shenkyu. Pokoknya kamu tidak bisa tidur di sini. Pria dan wanita tidak bisa. Tunggu. Lukaku. Siapa yang merawat lukaku? Itu aku. Aku membantumu membalutnya sendiri. Membalutnya sendiri, membalutnya sendiri, membalutnya sendiri. Siapa kau? Aku tahu ada yang salah denganmu sejak awal. Apakah kau pengganti Xiao Jianyu? Ini bukan penyamaran. Boleh juga. Seorang pengganti yang terlihat sama persis. Di mana dia menemukanmu? Sangat tidak sopan. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Datang ke rumah pangeran di malam hari? Sandiwaranya hebat juga. Karena kau sudah tahu rahasia Han. Aku tidak bisa membiarkanmu tetap hidup. Kau sudah berkali-kali mencoba merebut istriku dan bahkan menyerang rumahku di malam hari. Kau tidak bisa terus hidup. Hentikan. Letakkan senjata kalian dan bicarakan baik-baik. Istriku, jangan mendekat. Han, awas. Tuan Shen, jangan bilang Perdana Menteri juga berhubungan dengan Pangeran Anding. Aku harus membiarkan Pangeran tahu tentang hal ini. Hei, berhentilah bertengkar. Kalian... sial. Pedangku? Bang. Bersihkan tempat ini. Kapan Shenkyu datang? Kenapa aku tidak menyadarinya? Jangan bilang dia sudah tahu bahwa Yang Mulia telah kehilangan ingatannya. Tuan muda kedua Shen, karena semuanya telah sampai pada tahap ini, mengapa kita tidak membicarakannya saja? Kau ingin aku merahasiakannya? Pangeran Anding yang berkuasa dan terhormat menjadi anak yang kehilangan ingatannya? Tuan muda kedua Shen mengira rahasianya sendiri disembunyikan dengan baik ya? Apa yang kau tahu? Jangan bilang dia juga tahu bahwa Han adalah perempuan. Kamu suka Lin Han kan? Tuan muda kedua Shen adalah seorang gay dan menyukai saudaranya sendiri. Apa rahasia ini cukup? Hohoho. Selama kau membantuku untuk menjaga rahasia Yang Mulia, maka tidak ada yang akan tahu rahasiamu. Apakah dia benar-benar bodoh? Sayang, biarkan aku menggosokkan lukamu. Jangan sentuh aku. Ini semua karena perkelahian kalian. Tenang, Lin Han tidak akan pernah tahu kau menyukainya. Memangnya kenapa jika dia tahu? Apa? Aku tidak peduli apakah Lin Han laki-laki atau perempuan. Kau pikir kau bisa mengancamku dengan cara ini? Apa-apaan ini? Rahasia ini tidak berguna, tapi dia tahu rahasia Yang Mulia. Jangan bilang aku harus membunuhnya. Hahaha, kamu takut kan? Aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Han adalah orang yang paling aku pedulikan.
Kalau begitu kita berada di kapal yang sama. Tentu saja, kalau begitu kita harus membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Enyahlah kau, jangan sentuh aku, kau homo. Sepertinya hanya Pangeran Anding yang tahu bahwa Han adalah perempuan. Situasinya sekarang tidak menguntungkan kita. Putra mahkota tampaknya mencurigai kita. Selain itu, pengawalnya juga meninggal di rumah yang mulia, membuat masalah ini semakin rumit. Kalau begitu kita cari pembunuh sebenarnya. Bagaimana cara mencarinya? Kasus ini telah diserahkan kepada Liu Qingfeng oleh Yang Mulia. Kita tidak bisa ikut campur. Sialan kau, Liu Qingfeng. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tetap dia berani mencambukku. Han, Liu Qingfeng sebenarnya adalah adik bibi Liu. Apa?